Sentral Amerika Serikat memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 4,25 hingga 4,5% di periode Juli 2025. Keputusan The Fed didasari oleh aktivitas ekonomi Amerika Serikat yang masih moderat pada semester pertama tahun ini di tengah terjadinya peningkatan ketidakpastian. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has been running somewhat above our 2% longer-run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Demikian pernyataan Chairman The Federal Reserve Jerome Powell terkait keputusan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,25 hingga 4,5% dalam Federal Open Market Committee periode Juli 2025. Dengan demikian, Fed Fund Rate belum mengalami perubahan sejak awal tahun 2025. Powell menegaskan jajaran Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika tetap fokus pada pencapaian tujuan utama, yaitu penyerapan tenaga kerja yang maksimal dan harga-harga yang stabil demi kepentingan warga Amerika Serikat. Sementara itu, indikator terbaru menunjukkan aktivitas ekonomi masih moderat pada semester pertama 2025 dan terdapat perlambatan belanja konsumen serta ketidakpastian dalam prospek ekonomi. Di sisi lain, inflasi Amerika telah menurun secara signifikan dari titik tertinggi pada pertengahan 2022, namun sedikit lebih tinggi dari target jangka panjang The Fed sebesar 2%. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema kita kali ini, menakar dampak kebijakan The Fed tahan suku bunga, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan hari ini. Menarik tadi sudah disampaikan bahwa memang kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan ini untuk menahan suku bunga acuannya. Tapi kalau kita review, apakah memang ini sudah sesuai juga dengan konsensus ekonom, kemudian masyarakat global juga mencermati FOMC meeting yang baru saja digelar juga oleh The Fed, begitu Pak? Kalau kami amatin ya dari berbagai perspektif, dari berbagai global analysis, memang terjadi semacam pembelahan opini ya, atau pembelahan outlook. Bahwa The Fed kemarin lusa itu sebagian mengatakan akan berani menurunkan suku bunga acuan paling tidak 25 basis poin, tapi sebagian lagi cenderung untuk The Fed akan mempertahankan tingkat bunga acuan di level 4,25 sampai 4,5%. Dan itu ternyata terbukti, di mana dari 12 pengambilan kebijakan di Federal Open Market Committee atau FOMC, itu 9 orang termasuk Jerome Powell itu memutuskan menahan suku bunga acuan. Kemudian 2 orang dari Gubernur Bank Sentral Fed itu menurunkan 25 basis poin, dan 1 pengambil kebijakan itu absen. Nah, artinya secara voting penetapan suaranya adalah mayoritas mendukung untuk Fed Fund Rate tetap bertahan di level sekarang ini. Jadi sebetulnya kalkulasi itu relatively price in ya, artinya sudah sesuai dengan ekspektasi. Dan kalau kita cermati dari yang disampaikan J. Powell tadi, clear bahwa salah satu trigger utama kenapa Fed harus menahan suku bunga acuan karena tekanan ketidakpastian eksternalnya, yaitu baik di Amerika sendiri maupun di luar Amerika itu hari ini dan kedepannya itu condong masih volatile. Ya, tingkat uncertainty-nya itu masih cukup tinggi. Malah kalau di Amerika tuh ada namanya indeks animal economic kalau nggak salah, itu juga masih volatile. Nah, itulah yang membuat mayoritas pengambil kebijakan di FOMC di The Fed itu condong untuk konservatif, yaitu mengambil jalan tengah, itu tetap menahan Fed Fund Rate di level 4,25 sampai 5%. Dan yang menjadi catatan khusus, ini adalah penetapan yang kelima secara berturut-turut ya sejak sidang FOMC, Mas Pras. Oke. Baik, tapi kalau kita lihat dampaknya terhadap perekonomian negeri Paman Sam sendiri seperti apa? Mengingatkan kondisi ini juga berdasarkan kondisi domestik di Amerika Serikat begitu, sehingga The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga acuan mereka begitu, Pak Rian.
Jadi memang mungkin The Fed sepertinya outlook-nya begini. Hmm. Dan ini juga waktu itu diyakini oleh ketua IMF yaitu Ibu Georgina Kristalina yang menyatakan bahwa efek daripada kebijakan tarif resiprokalitas oleh Donald Trump, kemudian adanya eskalasi peningkatan risiko geopolitik Iya. itu akan mendorong lonjakan harga. Ya, Hmm. kenaikan harga barang. Nah, kenaikan harga barang itu adalah cerminan daripada potensi peluang kenaikan inflasi. Ya. Nah, inilah sepertinya yang di-capture oleh mayoritas pejabat The Fed bahwa going forward inflasi di Amerika akan sulit mencapai sasaran targetnya Hmm. yang berkisar 2%. Yang kedua, yang kedua bahwa The Fed itu bertugas atau tupoksinya adalah menjaga bagaimana kestabilan harga, tapi juga bisa menopang ya apa namanya serapan tenaga kerja. Nah, pilihan yang terbaik yang tersedia kemarin itu adalah dengan menahan suku bunga acuan Fed Fund Rate agar supaya agar supaya situasi dan kondisi kedepannya tuh kalau terjadi betul kenaikan inflasi di Amerika itu sudah apa ya tadi sudah factor in atau sudah price in itu pilihan Oke. dilematik yang harus diambil oleh The Fed. Nah, itu Ya. gambarannya. Nah, kemudian dari sisi luar, artinya dari luar, tentu pengambilan kebijakan The Fed itu akan menjadi salah satu referensi ya Ya. bagi para pengambil kebijakan di bank-bank sentral negara lain. Hmm. Nah, uniknya kemarin Bank Indonesia sudah rapat duluan sekitar tanggal 17 Juli seingat saya. Ya. Dan kita tahu BI secara taktikal itu Hmm. menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Apa relasi antara BI rate dengan Fed Fund Rate? Bahwa pengambilan kebijakan oleh BI itu betul-betul istilahnya apa ya, tidak semata-mata hanya menggantungkan arah kebijakan Fed Fund Rate. Banyak pertimbangan atau variabel yang di-capture oleh Bank Indonesia untuk bagaimana pengambilan kebijakan itu betul-betul apa namanya tepat ya, tepat arah, tepat sasaran dan juga tepat waktu. Nah, similar dengan itu, The Fed sepertinya mengambil langkah yang sama, yaitu Oke. inilah saat yang tepat untuk tetap menahan Fed Fund Rate sambil berjaga-jaga. Siapa tahu outlook ke depannya inflasinya naik sebagai dampak dari penyesuaian tarif resiprokalitas antar negara. Kan berlakunya mulai 1 Agustus hari ini, Mas Pras. Gitu. Baik, baik. Nah, itu dia. Kita akan bahas nanti juga keputusan The Fed ini akan juga mempengaruhi pasar di dalam negeri. Mengingat tadi, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan, berarti spreadnya sebenarnya tidak akan jauh berbeda dari 5,25 ke 4,5% begitu. Kita akan bahas Ya. lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.